Presiden Joko Widodo menghadiri Munas pertama relawan pendukung alap-alap Jokowi di area di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Presiden Jokowi ditemani Wakil Presiden terpilih sekaligus putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka yang tiba 15 menit kemudian. Namun, Munas yang dihadiri Jokowi dan Gibran berlangsung tertutup. Di hari yang sama, tapi waktu yang berbeda, putra bungsu Presiden Jokowi datang menghadiri Munas relawan alap-alap Jokowi. Kepada ribuan relawan yang hadir, Ketua Umum PSI itu meminta bantuan memenangkan calon gubernur pilihan untuk di Jawa Tengah. Saya minta tolong sekali lagi, bantu saya, bantu PSI untuk bisa memenangkan calon gubernur pilihan kami di Jawa Tengah. Sebelum menghadiri Munas, Kaisang menghadiri peresmian kantor DPD PSI di Boyolali, Jawa Tengah, sekaligus meminta dua calon kepala daerah ikut membantu memenangkan calon gubernur pilihannya. Kedua calon kepala daerah ini bisa memenangkan calon gubernur pilihan saya. Gambarnya sudah banyak, jadi saya kira saya nggak perlu sebut. Depannya L. Nama Ahmad Lutfi memang santer diusung dan menjadi andalan bertarung di Pilgub Jawa Tengah dan jelang 1 bulan masa pendaftaran pilkada, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menjadi satu dari 156 perwira tinggi yang dimutasi per tanggal 26 Juli 2024. Di hari yang bersamaan, di peringatan kerusuhan 27 Juli Kuda Tuli di Kota Solo, Jawa Tengah, PDI Perjuangan mengingatkan para kadernya untuk terus berjuang dan tidak melupakan sejarah. Pemilu ya menunjukkan demokrasi kembali sakit lagi, makanya kita pasukannya harus kita siagakan untuk mengantisipasi ada cawe-cawe di pilkada. Bukan sebuah kebetulan bila rangkaian kegiatan Jokowi dan dua putranya di Jawa Tengah bersamaan dengan peringatan Kuda Tuli di DPC PDIP Solo. Atau memang 27 Juli menjadi sinyal dari Jokowi untuk turun gunung jelang pertarungan pilkada di Jawa Tengah yang selama ini menjadi kandang banteng PDI Perjuangan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, benarkah rangkaian kegiatan Jokowi, Gibran, dan Kaisang di Jawa Tengah menjadi sinyal cawe-cawe Jokowi yang sampai turun gunung jelang Pilgub Jawa Tengah? Atau mungkin PDI Perjuangan juga telah siaga menghadapi serangan di kandangnya sendiri? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung di Kompas Malam bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat malam, Mas Adi. Apa kabar? Selamat malam, Mbak. Iya, Mas Adi, ini dalam sehari gitu ya, di waktu yang bersamaan Presiden Jokowi dan juga keluarga, ada Mas Gibran dan juga Mas Kaisang ini sama-sama berkegiatan di Jawa Tengah. Anda bacanya seperti apa nih, Mas? Apakah memang ini sudah mulai bermain di Jawa Tengah jelang pilkada November mendatang? Saya kira kalau kita mendengar statementnya dari Kaisang dan elit-elit PSI, tentu pertemuan yang dilakukan secara serentak ini kan sebagai upaya untuk mengonsolidasi dukungan politik supaya mengusung dan memenangkan Irjen Ahmad Lutfi dalam pertandingan Pilgub di Jawa Tengah. Saya kira dengan majunya Ahmad Lutfi sebenarnya ini kan menjadi penebal bahwa Pak Jokowi, kemudian Gibran, Kaisang adalah sosok yang sepertinya ingin menggempur kandang banteng yang saya kira selama beberapa dekade ini memang sudah dikuasai oleh PDIP. Jadi dalam konteks itulah kemudian kalau Pak Jokowi misalnya ketemu dengan relawan, kemudian Kaisang dan Gibran juga bertemu dengan sejumlah elit-elit partai, ini sebagai upaya untuk memperkuat barisan, di mana di masa yang akan datang dalam hitungan bulan tentu saja bahwa untuk pemenangan di wilayah Jawa Tengah tak ada lain dan tak ada bukan untuk memenangkan pertarungan dan mengusung Irjen Ahmad Lutfi untuk dijagokan sebagai calon gubernur di Jawa Tengah. Saya kira di situ memang konteksnya. Yang kedua itu yang menarik karena memang di Jawa Tengah ini bukan hanya soal kandang banteng, tapi ini kan semakin mempertebal bagaimana head to head dan vis a vis antara Jokowi dengan PDIP, antara Jokowi dengan pendukungnya, antara Jokowi dengan para keluarga besarnya kembali akan bertanding ulang di Pilgub di Jawa Tengah yang
saya kira kita kenal sebagai basisnya PDIP. Jadi dalam konteks itulah kemudian pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kemudian Kaisang dan Gibran sebagai upaya untuk memaksimalkan bagaimana mesin politik mereka ini dikapitalisasi untuk memenangkan pertarungan di Pilkada tanggal 27 November di beberapa bulan yang akan datang. Jadi dalam konteks itulah Mbak, menurut saya sangat menarik kita saksikan sebenarnya siapa yang akan dimajukan oleh PDIP untuk menantang Irjen Ahmad Lutfi nantinya di Jawa Tengah. Karena apapun judulnya, PDIP pastinya punya intensi, punya kepentingan supaya basis politik mereka ini tak jatuh ke orang lain. Apalagi misalnya ini bisa dikalahkan oleh orang yang diasosiasikan sebagai orang terdekatnya Pak Jokowi. Jadi ini artinya langkah awal dari Jokowi dan juga keluarga untuk bisa menggempur kandang banteng seperti itu, Mas Adi? Ya saya kira ini semacam warming up ya, pemanasan dan konsolidasi para relawan, tim pemenangan, tim sukses dan para stakeholder supaya nantinya mereka solid ini untuk berada dalam satu barisan memenangkan Irjen Ahmad Lutfi ya sebagai calon gubernur yang akan mereka usung. Tapi problemnya memang menggempur Jawa Tengah itu bukan perkara gampang. Misalnya di Pilpres jagoan Jokowi, Prabowo dan Gibran memang menang, tapi pileknya PDIP masih kokoh dan nyaris tidak tergantikan. Bahkan kalau kita melihat korespondensi historis ya dalam Pilgub Jawa Tengah 2013 yang lalu, saat itu memang PDIP bukan partai penguasa, bukan partai penang pemilu, dan mengusung Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya sangat underdog dan sangat rendah, dan menantang petahana Pak Bibit Waluyo yang saat itu elektabilitas dan popularitasnya di atas rata-rata. Tapi dalam pilkada di 2013 itu PDIP sekalipun Ganjar yang elektabilitasnya paling rendah saat itu tidak terlampau diperhitungkan memenangkan pertarungan dalam Pilgub Jawa Tengah. Itu artinya apa? Ada kecenderungan bahwa basis konstituen, militansi, mesin politik PDIP di Jawa Tengah relatif kokoh. Artinya PDIP akan mengusung sosoknya sendiri ya, tidak tertarik dengan Ahmad Lutfi, seperti itu, Mas Adi? Kalau membaca kecenderungan rata-rata secara umum di berbagai tempat ya, dan di berbagai pilkada dan bahkan dalam pilpres, PDIP ini kan merupakan salah satu partai politik yang selalu menominasikan kader terbaik mereka untuk bertanding. Kan sudah mulai muncul nama-nama yang sudah mulai mengerucut. Dulu muncul nama Pacul misalnya, muncul juga nama Hendi, tapi belakangan hampir bisa dipastikan mungkin tinggal nunggu waktu bahwa PDIP akan mengusung Andika Perkasa sebagai calon gubernur yang akan mereka usung. Nah, dalam konteks itulah sepertinya PDIP itu ingin head to head. Kalau kemudian jagoan dari Kim yang direstui dan didoakan oleh Pak Jokowi dan keluarga besarnya itu adalah Irjen Ahmad Lutfi yang memiliki latar belakang kepolisian misalnya, wajar kalau kemudian PDIP ingin mengusung Andika Perkasa yang memiliki latar belakang TNI dan tentara. Jadi itu yang saya sebut head to head dan apis-apis. Tentu di Jawa Tengah ini akan menjadi pilgub yang menurut saya jauh lebih penting, jauh lebih panas ya dibandingkan dengan yang lain, tentu dari tensi politik yang kemudian akan kita saksikan beberapa bulan ke depan. Kalau yang Anda baca ini bagaimana akhirnya peta politik di Pilgub Jawa Tengah, bagaimana akhirnya Jokowi ini bisa menggempur kandang banteng? Ya, kalau kita mau kita sederhanakan sebenarnya, pastinya Jokowi akan mengonsolidasi dan memaksimalkan mesin politiknya yang kemudian dipakai kemarin itu untuk menggempur Jawa Tengah dalam konteks pilpres dan terbukti sukses ya. Sepertinya itu akan diamplifikasi ulang. Cuman memang problemnya adalah ketika pilkada dilaksanakan tanggal 27 November, posisi Jokowi saat itu bukan lagi sebagai presiden, tapi hanya sebagai mantan presiden. Bahkan kalau kita melihat hasil survei Litbang Kompas untuk pengaruh Jokowi di pilkada, ini kan secara perlahan sudah mulai berkurang dan mulai bergeser dan berbagi kepada Pak Prabowo Subianto. Ini yang saya kira menjadi tantangan yang relatif cukup serius. Karena apapun ya, PDIP tidak akan tinggal diam ketika misalnya Jokowi mengerahkan segala dukungan dan kekuatan politiknya untuk merebut Jawa Tengah supaya tak lagi menjadi Terakhir, singkat, strategi apa yang akhirnya nanti harus dilakukan PDIP dari pandangan dari Mas Adi ini untuk bisa menggoyahkan dari gempuran Jokowi di Jawa Tengah? Ya saya kira secara normatif dua hal. Pertama memang kampanye yang sifatnya udara ya di media sosial, melalui billboard, melalui media baliho, termasuk media-media mainstream akan dimaksimalkan oleh PDIP. Tapi yang paling utama sepertinya entah PDIP ataupun pasukan dari Irjen Lutfi ini akan melakukan pertempuran di darat ya, door to door campaign, direct selling, meyakinkan pemilih dari satu pintu ke pintu yang lain.
ini akan dilakukan oleh dua kubu, baik kubunya Kim yang mengusung Ahmad Lutfi atau kubunya PDIP nantinya yang akan dilakukan. Jadi kedua kubu akan pol-polan gitu ya untuk Pilgub Jawa Tengah, kira-kira seperti itu. Baik. Ke masyarakat itu yang menjadi penentu segala-galanya untuk memenangkan pertarungan. Baik, terima kasih atas sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Prayitno. Selamat malam, salam sehat. Malam, terima kasih Jihan.